cerita Israiliyat untuk merekonstruksi ayat yang potongan dari cerita para nabi. Misalnya tahu-tahu kita ada cerita wahal atakana ba'ul khosmi istasawwarul mishqab iddakhulu ala Dawud fafazi'a minhum. Kata fazi'a itu maknanya kaget. Itu kalau kita misalnya kamu apa tahu orang-orang yang melompat pagar kemudian Nabi Dawud ini kaget. Itu cerita itu bisa terbentuk meskipun orang-orang banyaklah pakar-pakar tafsir yang anti Israiliyat. Tapi kita bisa maknai itu tuh kalau misalnya kata kaget. Kenapa kaget? Nabi Dawud itu seorang raja, bahkan orang barat disebut King David. Beliau punya 7 lapis pengawalan dan khusus kamar pribadinya itu tidak siapapun, tidak ada yang bisa masuk. Tapi tahu-tahu ada orang di situ. Makanya beliau kaget, Papa si Amin. Kalau latahok, para orang-orang ini bilang atau mah, kamu jangan kaget. Sudah tidak usah mikir kagetnya kata orang ini. Khoswani bahwa ka'aduna ala batin. Kita punya masalah sengketa dan Anda harus memutuskan sekarang. Singkat cerita, si orang ini cerita, orang atau malaikat itu cerita. Ini saudara saya punya kambing 99. Saya punya satu aja kok diminta. Menurut Anda gimana? Tolong putuskan yang benar. Dawud langsung marah. Wah, kamu itu dolim betul. Tidak punya 99 minta yang satu. Kamu dolim betul. Ngawur betul. Oke, dah, deal gitu, dah, putus. Orang ini senyum-senyum santai terus hilang. Ternyata itu para malaikat. Terus batun Dawud tu annama fatannahu fastau fararok bahwa fararok ya wa anam. Di banyak cerita Israiliyat itu Nabi Dawud itu istrinya 99. Nabi Dawud itu kepikiran menikahi itu. Jika cerita akhirnya Uria ini meninggal, akhirnya dinikahi Nabi. Akhirnya beliau istighfar karena merasa salah. Saya masih ingat ketika Profesor ini, ketika tak tanya, kenapa sudah punya 99 masih ingin yang satu? Gak ada yang seperti itu. Jadi namanya bawaan rakus manusia itu tetap saja gak ada yang seperti itu. Nah pertanyaannya, bolehkah puzzle ini ya kita rangkai dengan cerita Israiliyat? Yang Israiliyat ini bisa enggak kata Nabi zaman Sugeng, latu sotikuhum walatu katibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, jangan bohong karena dari cerita-cerita Israiliyat. Tapi jangan juga bilang takzib, bilang mendustakan, jangan benar. Nah, kita yang nekuni tafsir itu bingungnya ya. Makanya saya tadi bilang Pak Fajar bingung itu kalimat umat itu muji. Memang bagusnya orang ilmuwan itu bingung. Kalau ilmuwan PD itu udah ilmuwan namanya, orang nekat itu. Ilmuwan itu harus satu teori diuji dengan teori yang lain, diperbandingkan, terus menyimpulkan saat ini saya memutuskan demikian. Tapi entah suatu saat, itu khasnya ilmuwan karena dia harus mikir terus gitu. Masih banyak yang seperti itu. Akhirnya ya kita nafsiri ya pokoknya kalau orang sudah punya 3 kok minta yang punya 1 ya rakus lah, itu aja sudah. Apa itu peristiwa perempuan, apa peristiwa harta, peristiwa jabatan. Jadi kalau sudah punya jabatan 1 kok ingin jabatan yang lain, sanggup saja rakus gitu aja. Terus lalu itu simbol, makanya ini terus pertanyaannya, ini apakah simbol ibaratun anman itoma, bahwa Allah gak suka toma, atau memang itu fakta? Nah hal-hal seperti itu yang kita terus menegur. Kemudian yang ketiga misalnya kita ini sebagai cucu yang kurang baik. Setiap kita pidato cerita dosanya Nabi Adam diusir dari apa? Surga. Dan saya itu orang yang insya Allah disayang Nabi Adam. Saya termasuk cucu yang baik. Di mana-mana saya cerita Nabi Adam itu keren meskipun diusir dari surga. Karena Nabi Adam itu diusir dari surga itu bukan karena dia kepincut sajaratil khuldi. Itu enggak. Jadi ceritanya gini. Kata Allah, Adam kamu boleh makan apa saja kecuali 1 pohon ini. Kamu jangan makan buah. Nabi Adam nurut. Nah, terus banyak kiai yang cerita gara-gara di rayu istrinya. Terus akhirnya cerita jadi wong lanang mengkawasane wong wedok. Kata istrinya, Tuhan yang bener aja, masa semuanya boleh kok, 1 aja gak boleh. Cara lomo gak menisan gitu. Cara Jawa itu ya kalau sudah semuanya boleh, yang lebih mewah pun boleh kok, ini 1 gak boleh. Paling itu iseng maksudnya, sudahlah dicoba aja. Nah karena Nabi Adam itu merasa gak nyaman. Ada yang diredaksikan fa'akala itu makan. Tapi kalau makan tidak juga karena nggak nekat, karena beliau merasa tidak nyaman. Makanya sebagian diredaksikan dako itu ngicipi saja karena nggak nyaman. Sehingga lafaz akala dimaknani dako juga dimaknani akala dalam konteks. Tapi di tafsir Ibnu Katsir diterangkan kata kuncinya itu bukan di akala atau dako, tapi waqo sama guma inni lakuma laminan nasibin. Jadi Nabi Adam itu ketemu iblis.
Terus iblis ini bilang, wallahi demi Allah, larangan itu sudah dicabut dan sekarang Anda boleh makan itu. Atau apalah, banyak iblis merayu. Ketika Allah tanya, ya Adam kenapa kamu makan sajaratul khuldi padahal sudah saya larang. Ini hebatnya Nabi Adam, waqal sama Allah. Wa izzatika ya Rabb, ma'azunnu ahna ahadan yaklifu bika kadiban. Wa izzatika ya Rabb, ma'azunnu anna ahadan yaklifu bika kadiban. Misalnya saat kita punya teman yang biasa bohong dengan kita. Oke, biasa bohong kita tidak percaya. Tapi kalau teman itu bilang gini, kamu dipanggil rektor. Misalnya saat santri kamu dipanggil Mbah Maimun. Bawaannya orang takut karena bawahan tadi. Itu pasti tidak ngecek lagi. Meskipun yang cerita ini orang bohong, biasa bohong. Tapi ini dipanggil rektor, dipanggil ketua badan wakaf, ketua yayasan badan wakaf. Kan pikirannya tuh, wah, mendingan coba-coba lah daripada bawaannya tuh tidak mikir langsung. Nah, ketika nama engkau disebut ya Allah, ketika nama engkau disebut, wallahi saya ini benar kata Rizki. Saya tidak kepikiran wa izzatika ma'azunnu anna ahadan yakhliqu bika kadziban. Saya tidak pernah mengira ada seseorang atau makhluk siapapun yang ketika menyebut engkau kemudian dia bohong. Mencatat nama presiden itu buat orang fasik kan ya takut, nyatat nama rektor buat orang nakal pun takut. Apalagi ini nyatat nama Allah, ini Allah sudah bilang kamu boleh makan itu. Nah, barokahnya jawaban itu sumastabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Nabi Adam saat itu juga jadi al-mujtabah, dia orang pilihan. Jadi saya termasuk cucu yang baik karena meneruskan cerita sampai sempurna ya. Jadi mohon para kiai, para balik yang cerita Nabi Adam dosa itu mohon tobatlah, kasihan tuh mbah kita, wanita itu ternyata dosa deh. Dosa kalah beung wedok semacam-macam, jadi itu kasihan. Bacanya harus urut. Wa aso adamu rabbahu bahwa tapi majtabahu rabbuhu fataba alaihi wa ya, jadi lengkap lah. Jangan cerita dosanya tok terus disimpulkan. Mbah kita aja dosa, apalagi kita tuh sudah salah ngambil dalil. Dipakai justifikasi. Nah, hal-hal seperti ini tuh kita sering debat sama Pak Zin, ya debat-debat ini ya, karena kita yang ada ayat potongan-potongan tadi itu tidak bisa merangkai kalau tanpa memanfaatkan dengan tanda kutip itu, dengan tanda kutip itu memanfaatkan kisah-kisah Israiliyah. Karena bawaannya ini, saya beri contoh lagi, kalau balsawatat takum anfusukum, misalnya Nabi siapa bawaannya Nabi Ayub itu, Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dirayu oleh anak-anaknya, sudahlah Yusuf itu kita ajak main, tinggal cerita walhasil karena mereka punya niat buruk. Nabi Yusuf dibuang di di sumur. Kemudian mereka datang wajah baru misya ayabun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inna mata'ina fa'akalahu dzib. Ya kita ini main tapi ketika di hutan kemudian Yusuf dimakan serigala. Dan mereka pura-pura nangis. Wajah baru misya ayabun, dia datang pura-pura nangis. Dan terus abahnya bilang, wah ini rekayasa kamu. Qala bal sawatat lakum anfusukum amro, pasti ini rekayasa kamu. Nah, kata rekayasa di sini itu kita mikir, ujuk-ujuk Nabi Yakub bilang rekayasa itu gimana? Ini barokahnya konstruksi cerita-cerita tadi kita tahu. Yaitu tadi gak ada kejahatan yang apa? Sempurna. Terus mereka kan latohu saubahu bidamin. Mereka itu melumuri bajunya Nabi Yusuf dengan apa? Darah, seakan-akan Nabi Yusuf itu dimakan apa? Serigala. Tapi dia lupa menyobek-nyobek baju tadi. Makanya Nabi Yakub bilang, cek sopan serigala itu. Ketika mau makan baju anak saya disuruh nyopot. Gitu. Peradabannya gitu. Nah, di sini kata sawalat itu ada konstruksi yang kita mau tidak mau pakai cerita tadi. Karena wong dimakan serigala kok. Ini nekuni itu. Jadi apa ya? Nah terus, nah kita akan cari aman. Hanya cari aman itu kalau tafsir atau terjemah berdasar Israiliyat kita nanti dimarahin orang banyak. Tapi tidak juga kita kadang-kadang mau tidak mau karena ada kata yang tersembunyi. Yang mau tidak mau utuhnya itu kalau memanfaatkan Israiliyat tadi. Nah, makanya Nabi ketika ditanya ya Rasulullah bagaimana dengan cerita dari Bani Israel. Ya, Nabi ngendikan la tusaddiquhum wa la tukadzdzibuhum. Ya kamu jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Tapi setelah kita nekuni tafsir, yang nekuni apa itu mau tidak. Yang terakhir sebagai matur kita ke Profesor Dr. Quraish Shihab, masalah fikih terutama yang mendesak. Quran itu kalau cerita fikih itu kan belum dibabkan dulu ya.
Misalnya at-thalaqu marratan, cerai itu ya hanya dua. Cerai hanya dua ini kan kita jadi